kita siang ini mau izin tanya-tanya ya dok ya. Jadi kan banyak dari teman-teman kita yang ingin kuliah ke luar negeri, tapi masih juga kayak merasa bingung, kayak kurang jelas informasinya mengenai untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dan untuk saat ini kan Dr. Royman sebelum ini menjalani pendidikan spesialisasi di luar negeri ya dok, di Jerman. Apakah dokter bisa menceritakan pengalaman dokter menjalankan pendidikan tersebut, dokter? Ya baik, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi memang pendidikan spesialis di luar negeri itu setiap negara kan beda-beda ya. Negara Commonwealth, negara Inggris, negara Australia itu berbeda dengan negara di daerah Eropa ya, baik itu di Inggris, Belanda maupun Jerman. Di Eropa aja sendiri berbeda-beda ya. Nah, saya waktu itu diberi kesempatan untuk belajar ke Jerman untuk mengambil spesialis bedah jantung. Nah, waktu itu memang Indonesia belum ada pendidikan bedah jantung. Jadi kalau mau ambil bedah jantung harus keluar negeri, dan juga biasanya mereka harus selesai bedah umum dulu. Tadi waktu itu tahun 98 saya masuk bedah umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi saya sudah masuk dan sudah menjalani pendidikan tersebut. Nah, memang dari awal saya berniat menjadi seorang cardiac surgeon atau bedah jantung. Nah, tanpa saya rencanakan, tawaran ada pada saya pada saat itu di tahun 97 untuk pendidikan ke Jerman, karena waktu itu ada kerjasama G2G antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia. Saya waktu itu berpikir saya tidak punya kemampuan bahasa sebenarnya untuk bahasa Jerman, karena dari awal saya tidak belajar untuk itu. Tapi saya punya niat dari awal, memang saya ingin menjadi bedah jantung. Dan waktu saya masuk bedah umum, sebenarnya saya ingin niat menyelesaikan bedah umum di Indonesia dan mengambil bedah jantung mungkin di negara yang berbahasa Inggris, apakah itu di Australia contohnya. Tapi jalan berbeda dengan keinginan saya, jalan dibuka untuk ke Jerman. Memang waktu itu pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia, waktu itu Presiden Soeharto dan Kansler Helmut Kohl bertemu, dan mereka sepakat untuk membantu dokter Indonesia untuk belajar bedah jantung dan jantung. Rumah sakit yang saya tuju adalah rumah sakit tempat Pak Habibie di operasi bypass, dan banyak lagi pejabat-pejabat dan orang Indonesia yang dioperasi di sana. Memang pusat jantung di Jerman banyak, sekitar 80, tetapi yang terbesar adalah rumah sakit pusat jantung Bad Oeynhausen, Heart Center, Zentrum Bad Oeynhausen, North Rhine-Westphalen. Nah, saya dikirim ke sana. Saya tidak tahu bagi apapun waktu itu mengenai pendidikan di Jerman, karena saya dikabari dan diberi waktu untuk belajar selama 6 bulan bahasa Jerman. Dan sambil saya sekolah waktu itu di bedah umum, saya ambil juga les bahasa Jerman secara private dan di Goethe Institute, sehingga saya mendapat ijazah Grundstufe waktu itu. Memang dulu syaratnya tidak sekeras sekarang. Sekarang mungkin ijazahnya sudah lebih tinggi, level B2 atau Mittelstufe atau lebih, karena mereka mensyaratkan untuk bahasanya itu lebih tinggi seperti mahasiswa kedokteran atau mahasiswa yang belajar ke Jerman. Saya saat itu berbeda. Tapi yang ingin saya ceritakan pengalaman saya di sana. Waktu saya ke sana itu
memang saya sangat terbantu karena ini adalah program G2G, jadi semua urusan dibantu oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengurus sendiri juga bisa. Yang penting bagi kita bahwa kita sudah punya niat satu. Karena sekolah di Jerman itu bisa 8 sampai 10 tahun. Kenapa bisa begitu, guys? Karena untuk mencari sekolah saja kita butuh waktu. Ya, mungkin bisa 6 bulan sampai setahun mencari tempat yang bisa menerima kita. Dan mengurus izin-izin masuk penerjemah dan korespondensi sampai pemerintah Jerman atau pemerintah di tempat kita belajar itu mengeluarkan yang disebut Berufserlaubnis atau bahasa ininya izin kerja lah, ya. Tetapi tidak cukup di situ saja, kita juga harus mengurus Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, ya, karena di sana semua izin-izin itu menentukan kalau kita tidak punya izin itu kita tidak bisa bekerja digaji seperti dokter Jerman. Nah, ada dua jenis rumah sakit di sana. Ada yang kita sebut University Clinic, jadi rumah sakit yang memang punya universitas, atau rumah sakit swasta murni yang bekerja sama dengan universitas pemerintah atau universitas kedokteran, ya, fakultas kedokteran. Nah, saya waktu itu bekerja di Herzzentrum and Diabetes Centrum Bad Oeynhausen, itu adalah swasta, tapi bekerja sama dengan University, ya, yaitu kita sebut Universität of Bochum, ya. Universitas Bochum inilah yang mengampu kami selama sekolah, terutama kalau kita ingin mengambil Dr. Med, ya, atau mengambil penelitian. Nah, saya ke sana waktu itu dan saya masih benar-benar belum bisa bahasa Jerman, tetapi saya sampai di sana memang situasinya kurang baik karena saya berangkat 98, kondisi Indonesia juga tidak baik, dolar sampai 15.000 waktu itu mungkin, ya, sangat tinggi sekali, gitu, zaman dulu udah tinggi sekali, dan kondisi politik Indonesia tidak baik dan memang berat. Tapi karena saya punya niat untuk sekolah dan saya menghadapi itu dengan baik. Dan selama 6 tahun pendidikannya, memang sistem di sana itu magang, tapi karena kita sudah mendapat Berufserlaubnis dan dapat Arbeitserlaubnis dan kita mendapat Fullstelle. Fullstelle itu artinya bahwa kita bisa menjadi dokter full, sebagai dokter full Jerman. Ada juga yang dokter yang hanya Gastarzt atau tamu, dia bisa melakukan pendidikan, tapi semua biaya hidup, biaya asuransi dan tempat tinggal dia harus bayar sendiri. Dia bisa selesai juga. Tetapi puji Tuhan waktu itu saya dapat Fullstelle dan dapat gaji full dari pemerintah Jerman, sehingga saya bisa menghidupi keluarga dan menabung dan, ya, bisa berlibur juga, guys. Bisa ambil cuti dan dapat uang cuti juga. Dan di sana kami memang kerja sangat berat karena Herzzentrum Bad Oeynhausen itu operasi sehari 20 dan saya harus operasi tiap hari 3 operasi jantung, full operasi jantung dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi kami di sana bekerja di stasiun, namanya stasiun atau bangsal. Dan setiap bangsal itu ada yang disebut stasiun arts, itu senior chiefnya dan membawahi asisten-asisten arts. Nah, kami sebagai dokter muda atau dokter baru yang mengambil spesialis disebut asisten arts. Jadi kita bekerja dari jam 7, kami sudah di sana dan kami harus mengambil darah semua pasien. Dan waktu itu memang, ya, namanya baru belajar 6 bulan, kami di sana juga mengambil kursus bahasa Jerman private juga sambil bekerja. Jadi pulang kerja kami private lagi, private course lagi. Nah, begitulah. Tapi kami jalani dengan semangat, dan waktu itu memang berat karena langsung hari minggu pertama kami adaptasi, minggu kedua sudah langsung masuk kamar operasi dari pagi sampai sore, terus tiap hari.
memang komunikasi jarang karena kami harus operasi. Tapi masuk tahun kedua kami sudah mulai harus berhadapan dengan pasien, dan kami harus bisa berbahasa Jerman dengan baik karena kami harus mewawancara pasien dan menjelaskan Aufklärung mengenai operasinya, ya, dan juga kami harus membuat Entlassungsbrief atau surat pulang. Itu kami hadapi, kami jalani dengan bantuan dari teman-teman di sana. Ya, memang berat karena mereka kadang-kala merendahkan kita atau menganggap kita dari negara yang masih terbelakang. Tapi dengan semangat dan keyakinan, ya, akhirnya mereka menerima kita dan menyambut kita dengan baik, dan bahkan mereka menganggap kita sebagai saudara dan membantu sekali, sehingga masuk tahun ketiga keempat saya sudah mulai bekerja di stasiun, menjadi tugas di stasiun, menjaga stasiun, sampai akhirnya saya masuk ke intensive care selama setahun, belajar di sana di intensive post surgical, ya. Jadi di sana ada pisah ya antara intensive care cardiac unit sama intensive cardiac surgical post surgical unit. Kami beda, kami bekerja di intensive post surgical unit selama setahun, dan kami di sana bekerja seperti dokter Jerman, menghadapi semua masalah dengan sendiri. Kami harus jaga malam. Kalau di sana jaga malam beda, jaga malam bisa 1 minggu jaga malam, ya, mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Tapi habis itu 1 minggu libur, ya. Jadi kami suka sekali mengambil itu. Pertama, memang kami jadi banyak libur. Kedua, kami dapat uang lembur yang lebih. Ya, kami harus bekerja lebih keras daripada orang Jerman. Sehingga Chefarzt atau direktur sangat senang dengan kami. Dan kami menjadi asisten direktur waktu itu, Profesor Körfer, tiap hari bersama beliau. Dan sampai akhirnya 6 tahun, kami harus menyelesaikan pendidikan, ya, dan kami harus memenuhi katalog yang sudah ditentukan oleh Erste Kammer atau Perhimpunan Dokter Bedah Jantung di sana. Dan di sana kami melamar atau mengajukan permohonan untuk ujian, dan kami harus mengisi katalog tersebut, dan di katalog itu harus ditandatangani oleh profesor, dan profesor di sana itu sangat mempunyai peranan karena mereka yang menentukan seorang asisten arts, atau kalau di Indonesia disebut PPDS, itu berhak ujian atau tidak. Kalau profesornya mengatakan tidak mungkin sampai kapanpun. Makanya sangat penting kalau kita dekat dengan direktur atau Chefarzt atau profesor, karena mereka yang akan merekomendasikan. Dan ujian itu adalah ujian board, jadi ditentukan siapa pengujinya oleh board atau kolegium kalau di sini dikatakan, dan ujiannya itu hanya sekali dan diuji oleh 3 profesor dari 3 tempat yang berbeda, yang tidak boleh tempat yang sama, dan mereka secara objektif menilai kita, dan ujiannya langsung tanya jawab, ya, dan apabila sudah lulus mereka langsung mengumumkan, tidak nunggu 1-2 hari, langsung di saat itu juga mereka mengumumkan dan memberikan ijazah menyatakan bahwa kita sudah Facharzt. Apa itu guys Facharzt? Facharzt itu artinya dokter spesialis. Sangat simple, ya, tidak ada wisuda, tidak ada perayaan, tidak ada sesuatu seremonial, tetapi faktanya begitu guys. Ya, yang menjadi pesan bagi saya yang ingin belajar di Jerman, satu tadi, mereka harus punya niat karena sekolahnya lama, tantangannya berat, bahasanya juga rumit, ya. Pasti yang pernah belajar bahasa Jerman pasti tahu. Dan kedua, memang lingkungannya tidak seramah di sini, ya, kita harus bisa bergaul. Dan kedua, di sana memang ya kita tahulah bahwa kita ada keluarga, tidak ada pembantu, semua harus dilakukan sendiri. Tapi keuntungannya di sana memang
sangat maju, semuanya ada, fasilitas transportasi dekat, di mana saja ada tempat supermarket, dan tidak ada macet, udaranya bersih, dan kita dapat tunjangan-tunjangan seperti anak, kita dapat tunjangan namanya Kindergeld untuk pendidikan gratis, dapat juga tunjangan untuk pendidikan anak, ya, dan kita juga dapat asuransi ditanggung sebagian oleh rumah sakit, dan semua kondisi yang di sana ya tahulah berbeda sekali dengan di Jerman. Semua serba teratur, ya, terutama kalau ada urusan kita bisa cepat, ya, tidak perlu ketemu orang, bisa melalui surat menyurat atau per telepon saja, dan mereka akan melayani dengan baik. Kira-kira gitu guys mengenai pendidikan di Jerman. Jadi pendidikan Jerman berbeda sekali dengan pendidikan di Indonesia, karena di sana sifatnya adalah hospital base, bekerja. Tetapi tanggung jawabnya sangat berat, karena kita langsung berhadapan dengan pasien dan kita punya tanggung jawab sendiri terhadap pasien. Jadi kita langsung menangani pasien, dan kita harus punya kepercayaan diri, ya, karena kita tidak di bawah siapa-siapa, karena kita dianggap sudah bekerja sebagai dokter. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sungguh pengalaman yang luar biasa ya Dokter Royman. Ya. Dan saya mau bertanya dok, ketika menjalani proses tersebut, apakah dokter pernah mengalami seperti homesick, seperti aduh kangen Indonesia, kangen kehidupannya gitu? Dan jika pernah, bagaimana cara dokter untuk mengatasinya? Wah, pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih. Ya, memang untuk 2 tahun pertama itu merupakan sesuatu yang berat ya. Apalagi waktu saya berangkat itu istri saya masih hamil 2, sehingga anak kedua waktu itu ya, anak kedua saya tidak bisa melihat waktu melahirkan. Ya, jadi 6 bulan pertama karena istri baru melahirkan tidak bisa, jadi saya sendiri. Tapi ya karena kami di situ ada beberapa dokter Indonesia, ya kami berusaha membuat suasana itu seperti di Indonesia. Jadi di apartemen itu kita kumpul dan kita makan makanan Indonesia, ya. Kalau untuk homesicknya begitu. Dokter, Ya. apakah dokter pernah terpikir untuk menetap di Jerman dok? Kayak untuk melanjutkan hidup, kayak kembali berkarir lebih lagi di Jerman? Ya, pasti kesempatan itu ada dan keinginan itu ada, ya, karena memang jujur kalau di sana, ya, pertama memang kita dapat gaji yang cukup, kedua kita kerja dengan baik, teratur, ya, dan anak-anak sekolah juga gratis dan dapat pendidikan yang baik. Tapi memang dari awal saya sudah berkeinginan untuk kembali ke Indonesia, dan saya sudah berjanji pada diri saya dan keluarga saya bahwa saya akan kembali Indonesia, karena budaya agak berbeda, pendidikan untuk anak-anak juga berbeda gitu ya. Jadi saya putuskan saya harus kembali, walaupun memang kesempatan itu ada, karena kalau kita sudah jadi fakars atau spesialis, kalau kita mau memperpanjang dan kita punya hubungan baik dengan profesor atau rumah sakit, dan mereka akan memberikan kesempatan kita untuk mengambil keahlian lain atau memperdalam sesuatu. Tapi saya waktu itu kembali cepat ke Siloam, karena waktu itu Siloam sangat membutuhkan pengembangan bedah jantung dan jantung di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Saya selesai 6 tahun, saya pulang, ya saya kira-kira mempersiapkan pulang 2-3 bulan, dan saya langsung kembali ke Indonesia untuk berkarya di tanah air tercinta. Ya. Dan misalnya kita setelah kuliah di luar negeri dok, untuk kembali ke Indonesia, apa kita perlu melakukan penyetaraan untuk melakukan penyetaraan pendidikan di sana dengan di Indonesia? Ya baik, betul sekali. Itu yang menjadi masalah sampai saat ini, ya. Banyak dokter yang
sekolah di luar negeri, untuk kembali ke Indonesia berpikir 2-3 kali. Karena pendidikan di sana memang tidak semuanya bisa sama dengan Indonesia. Untuk itu perlunya satu adaptasi yang kita sebut penyesuaian, atau mungkin ya istilahnya kita ya ada timur lah, kita permisi kepada para senior, kepada teman-teman sejawat yang mungkin menganggap kita sudah sekolah di luar dan kembali lagi, ya kita perlu bersosialisasi lah. Jadi adaptasi bagi saya bukan sesuatu yang berat ya. Jadi saya jalani saja ya dengan baik, dan kita sebelumnya selama saya di Jerman juga kita punya hubungan dengan baik dengan Pusat Jantung Harapan Kita, Pusat Jantung Airlangga Sutomo. Dan waktu saya adaptasi, saya menghadap dan saya mengurus persamaan, jadi semacam legalisir untuk saya punya ijazah bahwa saya benar sekolah dengan benar di Jerman, dan mereka melihat katalog dan pekerjaan saya, dan ketepatan memang rumah sakit saya cukup baik dikenal, dan profesor saya juga sudah berapa kali ke Indonesia dan mengenal semua profesor yang ada di Indonesia. Saya pikir tidak ada sesuatu yang berat. Memang kadang-kadang kita harus sabar saja, mana tahulah urusan di negeri kita ya, kita harus urus sana urus ini, karena kita harus juga minta legalisasi itu harus ke Dikti ya, pendidikan tinggi. Kita harus menunggu sampai pengakuan itu didapat. Seperti itu aja kok, tidak ada yang berat sih sebenarnya. Luar biasa ya, thank you semua ya, semoga bermanfaat ya. Saya tunggu konten-konten berikutnya ya. Ini kan juga masukan dari teman-teman ya, bahwa mengenai apa sih kegiatan seorang bedah jantung, sampai apa sih pengalaman saya sebagai dokter yang diberi kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Terima kasih, sampai di episode berikutnya.